Untuk persamaan logaritma, sebenarnya dari antara bentuk-bentuk yang ada, bentuknya ada 5 ini, idenya sebenarnya sama semua pada saat kita belajar tentang persamaan logaritma ini. Jadi dari antara semuanya, sebenarnya kita harus bikin agar supaya basisnya itu sama. Pada saat dia basisnya sama, ya berarti kita tinggal lihat bagian dalam sama dengan bagian dalam. Tuh, coba lihat. Ini bagian dalam sama dengan bagian dalam. Nah, ini agak berbeda yang A sama B, karena ini basisnya nggak sama. Jadi supaya dia hasilnya sama adalah yang bagian dalamnya ini sama dengan 0. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan kita punya 2 log siapa sama 3 log siapa, kalau kita mau hasilnya itu sama, maka kita harus bikin ini jadi 1, karena yang di sebelah kiri itu jadi 0, yang di sebelah kanan juga 0. Karena berapapun logaritma 1 itu nilainya pasti sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, ini kan basisnya udah sama, ya berarti kan ini dalam sama dengan dalam kan, sama aja kan sebenarnya, kayak seperti bentuk yang sebelumnya. Ini basisnya sama, berarti kita tinggal dalam sama dengan dalam kan. Nah ini fx sama dengan hx. Bentuk yang kelima itu agak berbeda karena dia ada bentuk kuadratnya, ada bentuk pangkat satunya sama angkanya, sehingga kita harus bikin permisalan. Nah dari antara semuanya ini kita harus memperhatikan bahwa untuk logaritma, dia ada syarat-syarat tertentu yang kita harus ingat, yaitu adalah untuk numerus, dia harus lebih besar daripada 0, untuk basis, dia nggak boleh sama dengan 1, dan dia harus lebih besar daripada 0. Itu yang harus kita perhatikan pada saat kita mencari tahu apakah jawaban ini benar atau enggak. Contoh, misalnya kita punya bilangan dengan basis 2, berarti kita harus bikin ini supaya dia basis 2. Basis 2-nya berapa ya? Berarti harus ingat daripada rumus logaritma yang sebelumnya. Pada saat kita punya rumus yang pertama, kita punya rumus ini kan, B sama dengan A pangkat C. Berarti di sini kita bisa bikin 2 pangkat 0. Dalam hal ini 2 logaritma 2 pangkat 0, berarti kan hasilnya 1 kan? Sorry, 2 logaritma supaya dia hasil 1 adalah di sini adalah 2 pangkat 1. Ini 2 logaritma x plus 2. Terus kemudian yang di sebelah kanan ini kita gabung jadi 1, karena kan sama-sama logaritmanya kan basis 2 kan. Kalau kita punya 2 logaritma A kali B, berarti kan sama dengan 2 logaritma A ditambah sama 2 logaritma B. Jadi dari sini kita ubah ke sini supaya dia itu bentuknya nyambung jadi 1. Supaya dia nyambung jadi 1, berarti kita tinggal bikin dalam bentuk kali x plus 2. Nah ini kayak seakan-akan dia itu sebenarnya kayak dicoret gitu. Jadi ini kayak dicoret gini, kita tinggal x kuadrat sama dengan 2x ditambah sama 4, terus kemudian kita kumpulin jadi 1, kayak seperti pada saat pas kita belajar tentang persamaan kuadrat. Kalau dia nggak bisa difaktorin, ya berarti kita harus kali dengan menggunakan rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C, berarti di sini jadi positif, dibagi 2 kali A-nya 1, berarti nilainya adalah 2 plus minus akar daripada 20. Akar dari 20, 2 akar 5 dibagi 2, berarti kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1 plus minus akar 5. Nah di sini ada 2 kemungkinan jawaban kan, X sama dengan 1 plus akar 5, kita cek dulu ke awal soal, ceknya ke sini sama ke sini. 1 plus akar 5 itu kan nilainya lebih besar dari 1 kan, lebih besar dari 0 kan. Akar 5 kan sekitar 2, 2 ditambah sama 1 3, kalau misalkan kita masukin di sini kan hasilnya positif, dan kalau misalkan kita masukin di sini hasilnya juga positif. Tadi kan ada syarat numerus kan, syarat numerusnya adalah B lebih besar daripada 0, berarti itu memenuhi syarat. Nah sedangkan yang satunya X sama dengan 1 minus daripada akar 5, akar 5 kan sekitar 2, 1 dikurangi 2, berarti kan minus 1, sekian. Nah 1, sekian kalau misalkan kita masukin ke sini hasilnya masih positif, dan kalau masukin di sini masih positif karena dikuadratin kan. Jadi dua-duanya merupakan jawaban. Kalau dua-duanya merupakan jawaban, ya berarti kita tinggal tulis jawabannya adalah 1 plus minus akar 5. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, sama aja sebenarnya meskipun kita lihat logaritmanya itu ada 2. Ini kan basisnya basis 10, ini kan basisnya basis 10, berarti yang ini kita harus bikin supaya dia itu basis 10, yaitu adalah 10. Nah terus kemudian kita menggunakan yang tadi kan kalau misalkan kita punya A logaritma B kali C, berarti kan sama dengan A logaritma B ditambah sama A logaritma C kan. Jadi kalau kita punya 2 logaritma yang dia itu sudah bilangan pokoknya sama, kita tinggal gabung jadi 1 dengan cara dia itu jadi bentuk kali. Jadi yang gabung jadi 1 adalah ini digabung jadi 1 sama ini. Jadi kita bisa tulis logaritma 10 logaritma 5 akar 5. Nah ini kayak seakan-akan dia itu dicoret aja. Ini dicoret, ini coret, berarti X nya ketemu sama dengan 10 logaritma 5 akar 5.
Ya kalau mau disederhanain ya boleh. Ini 10, ini kita bisa tulis 5 pangkat 3/2 kan. Nah sekarang kalau misalkan kita gabung jadi 1, pindah ke dalam, kan kita punya rumus yang kalau misalkan dia itu ada pangkatnya itu pindah ke depan kan. Nah berarti di sini kalau dia dari ini berarti bisa pindah ke sini dong, berarti jadi pangkat kan. Jadi kita bisa tulis 5 pangkat 3/2 dipangkatin 10, berarti 5 pangkat 15. Kita boleh tulis kayak gitu atau kita bisa tulis kayak gini, 15 logaritma 5. Itu jawabannya. Ya kalau mau cek ya boleh. Logaritma 5 kan 0, dikali sama 15 berarti kan dia lebih dari 1. Lebih dari 1 kalau misalkan kita masukin ke X di awal soal, di sebelah sini kan nggak ada X kan. Berarti kita nggak usah cek, kita kan cuma cek di sini ya. Dan dia udah pasti positif kan, lebih besar dari 0. Jadi udah pasti benar. Terus kemudian contoh yang lain. 2 logaritma kuadrat X yang ini itu nggak sama dengan 2 logaritma X kuadrat. Dan dia nggak bisa keluar. Jadi maksudnya kalau misalkan pangkat tadi kan, kalau misalkan kita punya A pangkat N kan N-nya bisa pindah ke depan kan. Nah ini gara-gara N-nya itu punya A. Tapi kalau misalkan yang ini itu sama artinya dengan kalau misalkan kita tulis 2 logaritma X dipangkatin 2. Jadi sama dengan 2 logaritma X dikali sama 2 logaritma X. Jadi ini nggak sama. Ini nggak sama dengan itu. Nah sekarang kalau dia ada bentuknya yang pangkat 2, berarti dia sebenarnya termasuk bentuk yang kelima. Jadi ada pangkat 2-nya, ada yang pangkat 1-nya, terus kemudian ada angkanya, berarti kita harus bikin permisalan. Kalau nggak mau bingung, diubah dulu, ini dipindah ke depan dulu, karena dia kan bentuknya kan bisa jadi kali. Kita tulis kayak gini, 2 logaritma X, terus kemudian kita pakai kuadrat, ditambah 4, di sini ada 2 logaritma X, ya ini ganti aja, ini kan angka kan ya, sama dengan 0. Terus kemudian kita tulis permisalan. Saya pakai permisalan P, yaitu adalah 2 logaritma X. Berarti di sini akan berubah menjadi P kuadrat ditambah sama 4P. Ini sama ini kan hasilnya angka, bagus. Terus kemudian kita bisa faktorin kan ya. P plus 5, P min 1 sama dengan 0, P sama dengan min 5. Terus kemudian ketemu P sama dengan 1. Jangan lupa dibalikin lagi. 2 logaritma X sama dengan min 5, berarti kita bisa ketemu X-nya, yaitu adalah 2 pangkat min 5 atau 1/32. Sementara untuk yang ini, kita punya 2 logaritma X sama dengan 1, X-nya kita ketemu 2 pangkat 1 atau hasilnya adalah 2. Cek ke awal soal, berarti kita harus ngecek ke yang benar-benar pertama, 2 ini dimasukin ke sini. 2 pangkat 2, 4, nggak masalah kan ya. Terus kemudian kita masukin sini, atau kalau misalkan bingung masukin sini aja nggak apa-apa. Ini kan positif juga kan, jadi nggak masalah. Nah kemudian berarti yang ini oke, merupakan jawaban. 1/32 kan nilainya sekitar 0, kan ya. 1/32 ini kalau misalkan kita masukin ke sini, dia kalau dikuadratin kan masih di atas 0 kan, jadi kan nggak masalah. Terus kemudian kalau kita masukin sini juga nggak masalah, berarti 1/32 juga merupakan jawaban. Berarti hasilnya adalah dua-duanya oke. Kayak gitu caranya. Jadi kita tinggal cek ke awal soal. Oke, sekarang tinggal latihannya.